barang tercecer dalam fikih kita itu tak boleh kita manfaatkan, harus kita umumkan. Berapa lama kita mengumumkannya? Sampai setahun. Misalkan kita ketemu handphone, kita umumkan. Di mana ngumumkannya? Di tempat-tempat keramaian, di pasar bisa, di masjid pun bisa, tidak masalah. Jadi habis Jumat, moderator kita umumkan, Bapak-bapak, kami ada ketemu handphone hilang, bagi yang kehilangan handphone, jumpai kami pengurus. Sampai setahun, nggak ada yang ngaku, ya orang yang jumpa tadi boleh memakai barang itu untuk dia. Jadi manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Melanjutkan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kali ini kita berada pada hukum-hukum di dalam masjid. Hadis pertama yang kita baca adalah hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan," siapa saja yang mendengar ada yang meneriakkan, ada yang menasyidkan. Maksud menasyidkan ini ada yang menyampaikan sesuatu dengan suara yang lantang, yaitu orang yang yatlubu, yang sedang mencari. Jadi kalau ada orang cari benda, biasanya pakai suara yang keras. Ada yang lihat ini, ada yang lihat ini, begitu ya, suara yang keras. Istilahnya apa bahasa Indonesia? Dhalatan fil masjidi, benda yang hilang di dalam masjid. Ada yang mencari benda hilang di dalam masjid. Misalkan saya datang ke Masjid Ar-Rahim ini, lalu saya pakai suara keras, "Bang Hakim, ada nggak lihat ini? Sapu ada lihat ini nak?" Yang suara-suara yang mencari-cari sesuatu. Nah, asalnya cerita ini tentang orang yang mencari hewan ternak di dalam masjid. Hewan dia hilang, dicari-cari, dicarinya di masjid. Ada nggak hewan saya di situ? Itu pakai suara yang keras dia nanyain orang. Atau dia mencari benda yang lain. Falyaqul, maka berdoalah untuk dia, la raddahallahu alaik, semoga tak Allah balikkan barangmu yang hilang itu. Gimana kok kejam sekali orang cari barang hilang kok. Jadi ini ada penjelasannya. Kalau barang itu jelas hilangnya di masjid, ya nggak apa-apa dia cari-cari di masjid. Jam dia sadar betul tinggalnya di masjid. Lalu nanya-nanya orang, lihat jam saya nggak? Lihat jam saya nggak? Nggak ada masalah. Ini masalah kalau dia hilang barang entah kemana, nyarinya ke masjid. Nah, jadi kita doakan semoga tidak baliklah barang itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innal masajida la tubna lihaza, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Masjid itu tempat orang sholat, tempat orang belajar, tempat orang mencerita hal-hal baik, bukan tempat mencari barang-barang hilang. Nah, jadi ada orang mencari barang hilang, cari barang hilang, kalau jelas di masjid hilangnya, tidak apa-apa. Nanti di masjid ini pula, kalau kita ketemu barang hilang, ya kita umumkan. Jangankan di masjid, barang hilang di luar pun boleh diumumkan di masjid. Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan barang tercecer. Barang tercecer dalam fikih kita, itu tak boleh kita manfaatkan, harus kita umumkan. Berapa lama kita mengumumkannya? Sampai setahun. Misalkan kita ketemu handphone, kita umumkan. Di mana ngumumkannya? Di tempat-tempat keramaian, di pasar bisa, di masjid pun bisa, tidak masalah. Jadi habis Jumat, moderator kita umumkan, Bapak-bapak, kami ada ketemu handphone hilang, bagi yang kehilangan handphone, jumpai kami pengurus. Sampai setahun, nggak ada yang ngaku, ya orang yang jumpa tadi boleh memakai barang itu.
untuk dia, yang dimanfaatkannya. Nah, itu dia. Tapi setahun ya, nggak sampai setahun, ya. Artinya 11 bulan datang pemiliknya, ya balikkan ke dia. Ya, dia dapat pahala lah kita, ya. Nggak dapat barang tapi dapat pahala. Gitu. Nah itu dia. Jadi mau tahu nanti ada jam jatuh di sini. Ya usah Akmal itu harus apa namanya mengumumkan gitu ya sampai setahun dan itu mengumumkannya jujur ya, di tempat keramaian, jangan pula asar orang tak ada diumumkan, tentu nggak dapat siapa pemiliknya. Nah cuman ada Jumat kan semua pegawai turun Jumat. Nah biasanya kalau sholatnya setidaknya semua unit ada di situ perwakilan. Nah, sampai setahun. Nah, setahun tak ada untuk sakmat. Ambillah. Nah, gitu ya. Tapi jangan didoa-doakan, moga tak datang orangnya, moga tak datang orang. Nggak boleh lah. Kita tujuannya baik. Tapi kalau, nah bagaimana kalau ada perawatan di situ? Minta upah perawatannya boleh. Misalkan yang hilang itu apa? Misalkan ayam. Jadi nggak mungkin nunggu setahun. Gimana caranya? Dijual. Nanti hasil jualnya dikasih ke orang. Atau kalau dia ternak, selama dia belum dijual kan ada biaya keluar itu. Nah, tentu nanti dihitung. Nah, nanti ada fikih khusus tentang luqatah, barang tercecer. Nanti akan ada sampai situ insya Allah. Nah, itu hadis pertama. Hadis yang kedua berkaitan dengan masjid juga. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitum apabila kalian melihat mayyabi'u ada orang yang jualan au yabta'u atau ada orang membeli, jual beli fil masjid di dalam masjid." Ini areal masjid tempat sholat. Tapi kalau emperan enggak apa-apa. Banyak masjid-masjid di emperannya orang jual peci, jual ini kan tidak ada masalah. Yang tak boleh itu di areal sholat itu tidak dibolehkan orang jual beli. Nah, maka kalau ada kita lihat orang jual beli, baik dia jualan atau dia transaksi, begitu kata ulama. Nah, dia barangnya tak ada, tapi transaksinya dilakukan dalam masjid. Nah, wa fi ma'nahuma ghairahuma minal uqud. Ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli dalam masjid. Nah, itu enggak boleh. Transaksi di luar. Nah, jualan di luar boleh jualan di luar karena mungkin ada apa namanya pakaian-pakaian sholat mungkin lebih laris dijual di emperan masjid. Yang tak boleh itu adalah masjid. Nah, itu dia. Apa yang kita doakan? La arbahallahu tijarataka. Doakan tak usah beruntung jualannya. Jualannya. Doakan tak dapat untung dalam jual belinya. Bilang apa? La arbahakallahu tijaratak. Semoga tak beruntung jualan kamu itu. Kenapa? Karena dalam masjid dia jualan, transaksi. Transaksi itu memanglah boleh jual beli, tapi dalam transaksi jual beli itu banyak tak baik, banyak kecurangan dan lain-lain. Nah, jadi banyak hal boleh dilakukan dalam masjid, tapi ada yang tak boleh. Nabi pun dapat prajurit, dapat tawanan perang pun ikat dalam masjid juga. Ya tidak apa-apa. Ada orang terluka di medan perang, dirawat di zaman Nabi dalam masjid, tidak masalah. Ada orang tak punya rumah, tunawisma, diinapkan di masjid, ya tidak masalah. Tapi kalau jualan, cari barang hilang, nah itu hal-hal yang jadi rambu-rambu tidak boleh dilakukan di masjid. Jadi kalau Bapak pengen transaksinya, kebetulan jumpa orangnya di sini, transaksinya di luar, jangan di dalam ini transaksinya. Nah, begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang diskusi, saya persilakan. Kalau tak ada, kita sudahi. Silakan Pak. Tidak, karena dia masih mencari. Kita cecer duit kita 100.000. Kita cari, tiba-tiba dapat orang dimasukin kotak masjid. Mana dapat kita lagi? Itu zalimi orang namanya. Walaupun menurut kita ini baik, ini uangnya masukkan ke kotak infak. Padahal orang itu masih keliling-keliling nyari uangnya. Kita saking baiknya, kita selamatkan uangnya, kita masukkan ke kotak infak. Itu untuk kita. Seratus persen untuk kita. Ambil untuk kita. Nah, mudah-mudahan orang yang tak datang lagi ya. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi 100% untuk kita jual.
Maka dari itu apa? Tadi itu memang kekeliruan sebagian orang dapat uang, misalnya 50.000 nih, habis itu apa? Lampai kota impak daripada tak selamat duitnya takut dia balik. Nah, kasih ke garim masjid itu biar garim masjid itu ngumumkan. Pak Garim mengumumkannya. Gak apa-apa di masjid itu ada program seperti itu kan tak masalah. Ya enggak mesti setiap hari diumumkan kan. Nah, nanti setiap Jumat kami alhamdulillah di lingkungan ini dapat barang hilang 1, 2, 3, 4, 5. Ya gitu kan. Nah, dihitunglah ini sejak kapan dia, sejak kapan, sejak kapan, sejak kapan, sejak kapan. Kalaupun nanti ada setahun, masukkan ke kota infak ada masalah. Itu hak orang yang menemukannya. Nah, begitu. Orang kita ini ya, itu Pak, orang masih keliling-keliling nyari, nyenter-nyenter sana sini. Rupanya barang itu ada kota infak posisinya. Cuma ngambilnya lagi. Jumpa pun dia semua orang itu, Bang, ada Bang nengok duit aku. Ada. Hah, mana? Aku masukin kota infak. Tak mungkin ambil lagi. Tak mungkin kita jumpai pengurus masjid, Pak, pengurus. Tadi saya itu masukkan pula itu barang duit orang rupanya. Tak mungkin pengurus tuh mau ngasih. Ah, nggak bisa dong Pak, nanti banyak ngaku kayak bapaknya, habis nanti kota impak itu. Nah, jadi memang niatnya baik, tapi caranya keliru. Begitu ya. Sakmal mau tanya, jadi kalau nggak jadi kita silakan mau. Waalaikumsalam. Iya. Mm-mm. Iya. Oke. Pertama, lelang ini kan sebenarnya kalau yang dilakukan di masjid-masjid dia bukan jual beli sebenarnya. Sumbangan yang nanti dikasih apa namanya hadiah gitu ya. Hadiah itu bukan jual beli. Hadiah itu tidak masuk dalam transaksi jual beli. Ustaz Akmal ini layak dapat hadiah. Ayo Pak, kita kasih hadiah, kita kasih hadiah, gitu. Hadiah. Jadi lelang itu yang biasanya kita cari-cari dana untuk Palestina segala macam, kan shal itu dihargai berapa gitu. Itu kan sifatnya hadiah. Kamu kasih nanti ini kasih hadiah ini. Tapi kalau memang transaksinya dipastikan jadi jual beli dia, maka tidak boleh, tetap tak boleh karena dalam masjid. Maka kita perlu apa namanya memastikan ini apa akadnya jual beli kah atau hadiah gitu ya. Tapi kadang orang tak tahu dia kalau sudah bersyarat dia barang dengan barang maka nanti bisa jadi jual beli intinya. Aku kasih barang ini, kamu kasih barang itu. Ya, maka nanti mestinya sudah bahasanya itu dari awal ini adalah hadiah. Kalau Bapak nyumbang sekian, saya kasih hadiah. Walaupun nanti agak sensitif juga ya. Jadinya macam ada syarat antar barang ke barang gitu. Jadi ada tukaran kan jadinya. Nah, tapi intinya setidaknya nanti kita membahasakannya tidak jual beli. Membahasakannya karena Bapak sudah memberi ini kami kasih Bapak hadiah. Wallahu a'lam. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.